Halo semuanya, kami dari Departemen Statistika Bisnis, Institut Teknologi 10 November. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil equity report kami terhadap salah satu emiten unggulan di bidang farmasi, yaitu PT Kalbe Farma Tbk, atau yang dikenal dengan kode saham KLBF. Perkenalkan, saya Desi Pulitasari dan rekan saya. Nama saya Melia Diaswanda dengan nomor NRP 243241016. Kami memberikan rekomendasi buy untuk saham PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF dengan target harga sebesar Rp3.066.09 yang mencerminkan potensi kenaikan sekitar 158% dari harga pasar pada tanggal 20 Oktober 2025, yaitu sebesar Rp1.190. Secara finansial, pendapatan KLBF meningkat dari Rp13,87 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp17,8 triliun di tahun 2025. Dengan rata-rata pertumbuhan 7% per tahun, laba bersih juga naik dari Rp1,67 triliun menjadi Rp2,3 triliun, dengan margin laba bersih yang stabil di sekitaran 11 hingga 12%. PT Kalbe Farma Tbk merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang obat resep, produk kesehatan konsumen, dan nutrisi. Model bisnis Kalbe bersifat terintegrasi, mencakup seluruh rantai mulai dari penelitian dan pengembangan, produksi, distribusi, hingga pemasaran. Sumber pendapatan utama berasal dari penjualan produk farmasi dan nutrisi baik di pasar domestik maupun ekspor. Dalam rantai nilai industri farmasi, Kalbe menempati posisi strategis sebagai pemain utama dalam dukungan anak perusahaannya yaitu PT SFA Putra Megatratin Tbk yang memiliki jaringan distribusi terbesar di Indonesia. Karena industri farmasi Indonesia terus mengalami pertumbuhan positif, didorong oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pertumbuhan ekonomi, serta dukungan kebijakan pemerintah khususnya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Struktur industri ini didominasi oleh perusahaan lokal seperti Kalbe Farma, Kimia Farma, Indofarma, dan Reposcan yang fokus pada obat generik dan branded. Sementara, perusahaan multinasional seperti Sanofi, Pfizer, dan Novartis kuat di obat paten. Persaingan di industri ini cukup ketat dengan fokus utama pada efisiensi biaya, inovasi produk, dan perluasan jaringan distribusi. Melalui PT SFA Putra Megatratin, Kalbe memiliki jaringan distribusi yang cukup lebih dari 1,5 juta outlet di seluruh Indonesia, mulai dari apotek, rumah sakit, hingga toko kesehatan. Jangkauan yang luas ini memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing yang memiliki akses pasar yang lebih terbatas. Selanjutnya adalah analisis portal Hyforce menunjukkan dinamika kompetisi di industri farmasi nasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rivalry among existing competitor, yaitu head-to-head. Persaingan tinggi terjadi antara pemain besar seperti Kimia Farma, Indofarma, Palpos, Reposcan, serta pemain multinasional seperti Pfizer dan Novartis. Kompetisi mencakup harga, inovasi, dan distribusi, membuat diferensiasi produk menjadi faktor kunci. Selanjutnya, untuk trade of new entrant, saat itu moderate trade, hambatan untuk masuk cukup tinggi karena regulasi BPOM, kebutuhan investasi R&D besar setelah sertifikasi CPOB. Namun, peluang kolaborasi dan manufacturing masih membuka jalan bagi pendatang baru. Yang ketiga yaitu bargaining power of supplier, yaitu moderate to high, ketergantungan industri terhadap bahan baku impor, yaitu API, memberi daya tawar tinggi bagi masuk luar negeri. Fluktuasinya tukar rupiah juga berpotensi menekan margin. Yang keempat ada bargaining power of customer, yaitu moderate trade. Konsumen memiliki banyak alternatif produk, sementara pemerintah melalui BPJS dan e-katalog memiliki kekuatan negosiasi tinggi untuk harga obat generik. Yang kelima ada trade of substitutes, yaitu low trade. Produksi farmasi bersifat esensial, sehingga ancaman substitusi rendah, namun tren obat herbal dan suplemen lokal bisa mengalihkan sebagian permintaan. Berdasarkan laporan tahunan Kalbe Farma 2023, perusahaan menempati posisi pemimpin pasar di segmen farmasi dan nutrisi Indonesia. Kalbe memiliki pangsa pasar terbesar dibandingkan pesaing lokal seperti Kimia Farma, Indofarma, dan Reposcan. Dominasi ini didukung oleh kepercayaan konsumen dan portofolio produk yang luas dan inovatif. Sedangkan untuk distribusi, produk Kalbe ditangani oleh PT SFA Putra Megatratin Tbk yang menjangkau lebih dari 1 juta outlet di seluruh Indonesia. Jaringan distribusi yang kuat ini menjadi salah satu keunggulan utama Kalbe dalam mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan penetrasi seluruh daerah. Valuasi, kami menggunakan kombinasi metode valuasi intrinsik dan relatif, masing-masing diberikan bobot 50%. Berdasarkan hasil perhitungan, harga wajar saham KLBF diperkirakan sebesar Rp3.066,9 yang menunjukkan potensi kenaikan 157,65% dibandingkan harga pasar saat ini sebesar Rp1.190 pada tanggal 20 Oktober 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa harga saham Kalbe berada di bawah nilai wajarnya yang menawarkan peluang apresiasi signifikan bagi investor. Yang pertama ada relative valuation. Analisis dilakukan dengan membandingkan KLBF dengan perusahaan sejenis seperti Kimia Farma, Soho Global Health, dan Reposcan Pacific. Metode yang digunakan meliputi rasio P per E, P per S, P per BV, EV per EBITDA, dan EV per EBIT. Untuk periode tahun
Untuk periode tahun 2022 dan 2000 sampai 2025, hasilnya menunjukkan bahwa KBF memiliki rasio valuasi lebih tinggi, menandakan premium valuasi di pasar karena fundamental yang kuat, stabilitas yang profit, serta risiko bisnis yang lebih rendah. Beroleh implikasi sebesar Rp4.063 per lembar saham dibandingkan dengan harga pasar Rp1.190 pada 20 Oktober tahun 2025, valuasi intrinsik menunjukkan potensi upside sekitar 235%. Diperoleh implicit sell price yaitu 1.616 per lembar saham dibandingkan dengan harga pasar 1.525 pada bulan Juni tahun 2025 dan valuasi intrinsik menunjukkan potensi upside sekitar 6%. Secara keseluruhan, kombinasi antara relatif dan intrinsik valuasi menghasilkan harga wajar saham KBF sebesar Rp3.066,09 dengan fundamental yang solid, efisiensi tinggi, serta prospek pertumbuhan dari produk biologi, nutrisi premium, dan digitalisasi distribusi. Saham KBF Pharma layak untuk direkomendasikan. Selanjutnya yaitu Financial Analyst. Kami menganalisis kondisi keuangan KP Pharma pada kuartal 2 pada 4 periode, yaitu pada tahun 2022 sampai 2025. Dilihat dari pendapatan, KP Pharma mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata 7% per tahun. Dilihat dari laba bersih, KP Pharma mengalami peningkatan hampir pada setiap tahunnya, tetapi sempat mengalami penurunan pada tahun 2023. Dengan begitu, margin laba bersih stabil pada 11-12%. Berdasarkan rasio likuiditas, KP Pharma berfluktuasi, namun likuiditas KP Pharma tetap terjaga pada tingkat yang aman dan menunjukkan kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan berdasarkan rasio profitabilitasnya, KP Pharma tetap stabil sepanjang tahun 2022 sampai 2025 dengan ROA dan ROE yang meningkat serta gross profit margin yang stabil pada 39-42% dan profit margin yang stabil pada 11-12% menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan keuntungan di tengah fluktuasi biaya dan tekanan pasar. Berdasarkan rasio solvabilitas, PT KP Pharma menunjukkan kondisi yang stabil. DAR dan DER meski sempat mengalami penurunan, pergerakannya didominasi oleh kenaikan. Pergerakan ini mencerminkan tingkat ketergantungan terhadap utang yang rendah serta struktur permodalan yang sehat. KP Pharma menunjukkan kinerja yang stabil dan efisiensi yang meningkat. Perputaran persediaan naik dari 1,45 ke 2,49 kali. Peningkatan perputaran aset dan perbaikan DSO juga mencerminkan pengelolaan aset dan piutang yang makin efisien. Secara keseluruhan, KP Pharma berhasil mengoptimalkan aset dan modal kerja secara berkelanjutan. Berdasarkan rasio pasar, PER PT KP Pharma berfluktuasi, namun pada level yang tinggi, sedangkan PBV menurun sebagai penyesuaian valuasi. Secara keseluruhan, rasio nilai pasar PT KP Pharma stabil dan positif. Ini mencerminkan kepercayaan investor dan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan nilai saham. Selanjutnya yang perlu kita analisis lebih jauh adalah penerapan ESG dari KP Pharma. KB Pharma secara konsisten menerapkan prinsip ESG di seluruh aspek operasionalnya, mulai dari lingkungan, sosial, hingga tata kelola perusahaannya. Pada aspek lingkungan, KP berkomitmen untuk berfokus pada pengurangan dampak lingkungan melalui penggunaan energi terbarukan, pengurangan jejak karbon dengan motor listrik, serta peningkatan penggunaan material kemasan daur ulang. Pada aspek sosial, KB aktif dalam program sosial seperti edukasi stunting, kegiatan kesehatan dan vaksinasi, serta pelatihan karyawan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pertanian yang produktif. Dan pada aspek tata kelola perusahaan, KB Pharma membentuk struktur pengelola ESG yang melibatkan presiden direktur hingga unit pelaksana, didukung dengan kebijakan anti korupsi, whistleblowing system, serta pengawasan etika dan risiko. Perusahaan menjunjung transparansi, kesetaraan, dan kepemimpinan yang berkelanjutan. Namun, di balik potensi yang dimiliki oleh KP Pharma, tentu saja ada risiko investasi yang perlu untuk diperhatikan. Dari sisi risiko operasional, KB mengalami potensi kenaikan harga bahan baku impor, gangguan rantai pasok, serta risiko produksi dan kualitas yang dapat menekan arus kas, serta mempengaruhi margin penjualannya. Untuk risiko keuangan, dampaknya relatif terbatas, karena KP Pharma memiliki struktur permodalan yang kuat dengan DER yang konservatif, sehingga kenaikan suku bunga maupun perlemahan rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap margin. Selanjutnya, risiko regulasi dan litigasi. Ini mencakup potensi perubahan kebijakan terkait obat, TKDN, dan perizinan BPOM. Namun, risiko ini tetap terkendali melalui kepatuhan terhadap regulasi, penerapan sistem whistleblowing, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang terakhir, risiko tren pasar. Risiko tren pasar muncul dari dinamika industri serta perubahan preferensi konsumen, sehingga KP perlu terus berinovasi agar tetap kompetitif di pasarnya.